Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama teman kami. Saya sendiri Himatul Karomah dan teman saya Iftitahul Maliyah. Untuk judul presentasi kami kali ini yakni tentang teknik pengelolaan hasil evaluasi. Di dalamnya akan membahas 6 sub pembahasan. Yang pertama teknik pengelolaan hasil teks, kemudian yang kedua skor total, yang ketiga konversi skor, yang keempat cara memberi skor untuk skala sikap, yang kelima cara memberi skor untuk domain, dan yang terakhir adalah pengelolaan data hasil teks, PAP dan PAN. Subtema 1-3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan sub pembahasan keempat, 5 dan 6 akan dijelaskan oleh teman saya Iftitahul Maliyah. Untuk subtema pertama yakni tentang teknik pengelolaan hasil teks. Pengelolaan hasil tes adalah proses penting dalam evaluasi pendidikan untuk menghasilkan data akurat yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan secara efektif. Tahap awal melibatkan pencatatan skor mentah peserta didik yang kemudian diolah secara manual atau menggunakan perangkat lunak seperti Excel atau SPSS. Analisis awal meliputi perhitungan statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan standar deviasi untuk memahami distribusi dan variasi skor. Selain itu, dilakukan analisis validitas untuk memastikan tes mengukur aspek yang relevan serta reliabilitas untuk menjamin konsistensi hasil. Skor mentah juga dapat dikonversi menjadi skala tertentu seperti skala 0 sampai 100 guna mempermudah interpretasi dan perbandingan. Hasil pengolahan hasil tes digunakan untuk menilai pencapaian peserta didik dan mengevaluasi keberhasilan proses pembelajaran. Pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP membandingkan hasil dengan standar minimum, sedangkan penilaian acuan norma atau PAN membandingkannya dengan kelompok referensi. Data ini membantu pendidik memperbaiki metode pengajaran, menyusun kurikulum, atau memberikan intervensi bagi peserta didik yang memerlukan bantuan. Dengan pengolahan yang tepat, hasil tes tidak hanya menjadi angka, tetapi juga alat evaluasi yang bermakna dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini saya beri contoh untuk teknik pengelolaan hasil teks. Jadi, dalam sebuah tes matematika dengan 20 soal pilihan ganda, guru memeriksa jawaban siswa menggunakan kunci jawaban. Setelah itu, hasil tes dianalisis untuk melihat distribusi nilai. Dari 30 siswa diketahui bahwa 10 siswa mendapatkan nilai 80 sampai 100, 15 siswa mendapatkan nilai 60 hingga 79, dan 5 siswa mendapatkan nilai di bawah 60. Guru menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel untuk membuat grafik distribusi nilai, lalu mengidentifikasi bahwa beberapa siswa kurang menguasai konsep dasar persamaan kuadrat. Berdasarkan analisis tersebut, guru memberikan remedial kepada siswa yang kurang dari KKM. Kemudian guru juga menambah materi, memberikan materi pengayaan kepada siswa yang sudah menguasai materi. Untuk yang kedua yakni tentang skor total. Skor total adalah jumlah dari semua skor yang diperoleh peserta tes pada seluruh butir soal yang menjadi ukuran dasar untuk mengevaluasi pencapaian individu atau kelompok. Skor ini dihitung dengan menjumlah nilai dari setiap jawaban yang benar dan dibandingkan dengan nilai maksimal atau nilai standarisasi yang sudah ditetapkan, seperti nilai minimum untuk kelulusan. Dalam konteks pembelajaran, skor total memberikan gambaran awal tentang sejauh mana peserta didik memahami materi yang diujikan, serta menentukan tingkat keberhasilan mereka. Selain itu, skor total dapat digunakan untuk menganalisis kelompok, misalnya dengan menghitung rata-rata skor untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran. Namun meskipun sederhana dan efektif, skor total memiliki keterbatasan karena tidak memberikan informasi detail tentang kekuatan
atau kelemahan peserta didik dalam aspek-aspek tertentu. Oleh karena itu, analisis tambahan seperti analisis butir soal atau konversi skor diperlukan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang pencapaian peserta didik. Untuk contoh dari skor total, seperti dalam tes biologi, terdapat 50 soal, masing-masing bernilai 2 poin. Seorang siswa bisa menjawab 45 soal yang benar, sehingga skor totalnya adalah 90. Guru kemudian menghitung nilai akhir siswa berdasarkan skor total. Dalam sistem penilaian berbasis nilai akhir, skor total ini dapat langsung diubah menjadi nilai rapot. Misalnya, jika skor totalnya 90 yang tadi, kemudian dikonversi ke skala 100, siswa akan mendapatkan nilai 90. Untuk subpoin yang ketiga, yakni konversi skor. Konversi skor adalah proses mengubah skor mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami seperti skala 0 sampai 100 atau skor Z dalam kurung Z-score. Untuk mempermudah interpretasi dan perbandingan, skor mentah seringkali memiliki skala yang bervariasi sehingga menyulitkan analisis langsung. Dengan mengkonversi skor, pendidik dapat menyajikan hasil yang lebih seragam, memungkinkan perbandingan performa antara individu atau kelompok secara lebih mudah. Proses ini juga bermanfaat untuk menilai hasil ujian pada skala yang lebih luas, seperti evaluasi tingkat regional atau nasional. Kemudian, selain mempermudah perbandingan, konversi skor juga bisa membantu menormalisasikan data dalam kasus distribusi skor yang tidak merata. Metode seperti transformasi skor Z atau normalisasi digunakan untuk memastikan distribusi data lebih sistematis dan objektif. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam evaluasi, memungkinkan peserta didik memahami pencapaian mereka secara jelas. Dengan metode yang tepat, konversi skor menjadi komponen penting dalam pengolahan hasil tes guna mendukung evaluasi yang efektif dan relevan. Kemudian untuk contoh konversi skor seperti yang sudah ada di atas, seorang siswa mendapatkan skor mentah 18 dari 20 soal dalam tes bahasa Inggris. Untuk mengkonversi ke skala 100, guru menggunakan rumus. Jadi rumusnya nilai akhir sama dengan skor yang sudah diperoleh dibagi skor minimum kemudian dikalikan 10. Jadi dengan demikian nilai akhir siswanya adalah kita turunkan, jadi nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh 18 kemudian dibagi skor maksimum 20 kemudian dikalikan 100 ya. Dikali 100 menjadi 90. Jadi jika dimasukkan kepada penilaian huruf, jadi jika menggunakan sistem kategori, jadi nilai 90 ini akan masuk kepada kategori sangat baik. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kita masuk ke cara memberi skor untuk skala sikap yang akan dibahas oleh teman saya Iftithahul Maliyah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang cara memberi skor untuk skala sikap. Penilaian sikap adalah bagian penting dari evaluasi pendidikan untuk mengukur pandangan, perasaan, atau kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu hal. Biasanya, penilaian ini menggunakan skala Riket dengan kategori seperti sangat tidak setuju hingga sangat setuju, yang diberi bobot nilai misalnya 1 sampai 5. Skor total dihitung dengan menjumlahkan bobot dari semua jawaban peserta didik pada pernyataan relevan, termasuk pernyataan positif dan negatif, yang skornya dapat dibalik untuk mengurangi bias. Skor ini memberikan gambaran objektif tentang berbagai aspek sikap, seperti minat belajar atau kerjasama. Hasil penilaian sikap dianalisis untuk melihat kecenderungan individu atau kelompok. Misalnya melalui perhitungan rata-rata skor. Rata-rata skor yang tinggi menunjukkan
menunjukkan sikap positif, sedangkan skor rendah mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki. Meski bermanfaat, penilaian ini menghadapi tantangan seperti potensi bias dari peserta didik atau instrumen yang kurang jelas. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang valid dan reliable untuk memastikan sikap negatif hasil yang akurat. Penilaian sikap membantu pendidik memahami pola sikap peserta didik dan merancang strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan karakter. Contoh, misalnya seorang siswa mengisi kuesioner dengan 10 pertanyaan berbasis skala Likert dengan pilihan dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Jika skor total siswa dari semua jawaban adalah 40, guru menginterpretasikan bahwa siswa tersebut memiliki sikap yang cukup positif terhadap topik yang diukur. Guru juga bisa menetapkan kriteria interpretasi seperti 40 sampai 50 sikap sangat positif, 30 sampai 39 sikap positif, 20 sampai 29 sikap netral, di bawah 20 sikap negatif. Cara memberi skor domain. Domain evaluasi dalam pendidikan mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan peserta didik. Domain kognitif menilai pengetahuan dan pemahaman melalui tes seperti pilihan ganda atau uraian dengan skor berdasarkan jawaban benar yang mencerminkan tingkat pemahaman. Evaluasi ini juga mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis dan evaluasi sesuai taksonomi Bloom. Domain efektif mengukur sikap, nilai, dan minat menggunakan instrumen seperti kuesioner atau skala sikap atau disebut misalnya skala Likert dengan skor dihitung berdasarkan bobot jawaban. Contohnya, domain kognitif dalam tes fisika. Siswa menjawab soal esai tentang hukum Newton. Jawaban dinilai berdasarkan rubrik seperti pemahaman konsep 40%, kecepatan perhitungan 40%, penjelasan penyampaian 20%. Domain efektif. Seorang siswa mengisi kuesioner tentang sikap terhadap kerja kelompok dari 10 pertanyaan skala Likert. Siswa mendapat skor 45, total 50. Tunjukkan sikap yang sangat positif. Domain psikomotor. Dalam kelas olahraga, siswa dinilai berdasarkan teknik melempar bola. Guru menggunakan rubrik teknik lemparan 40%, ketepatan sasaran 30%, konsistensi gerakan 30%. Siswa yang menunjukkan teknik lemparan sempurna tetapi kurang tepat sasaran mungkin mendapat skor yang lebih rendah di aspek ketepatan. Selanjutnya, pengelolaan hasil teks PAP dan PAT. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah metode evaluasi yang membandingkan skor peserta didik dengan kriteria atau standar tertentu yang telah ditentukan sebelumnya seperti nilai minimum kelulusan. Fokus PAP adalah menilai sejauh mana peserta didik memenuhi tujuan pembelajaran tanpa membandingkannya dengan peserta lain. Metode ini memberikan penilaian yang objektif karena didasarkan pada kriteria tetap sehingga cocok untuk mengukur pencapaian kompetensi tertentu. Contohnya,
Peserta didik yang mencapai nilai 75 dianggap memenuhi standar, terlepas dari distribusi skor kelas. PAP sering digunakan dalam pendidikan berbasis kompetensi untuk memastikan penguasaan konsep atau kriteria atau keterampilan yang spesifik. Sebaliknya, penilaian acuan norma atau PAN mengevaluasi skor peserta didik dengan membandingkan terhadap kelompok referensi. Tujuan utamanya PAN adalah mengetahui posisi relatif peserta didik dalam kelompok, misalnya dengan menggunakan persentil atau distribusi skor. Pendekatan ini cocok untuk seleksi atau penentuan peringkat seperti ujian masuk perguruan tinggi, karena memberikan gambaran tentang posisi individu dalam kelompok. Namun hasil PAN sangat bergantung pada kinerja kelompok, sehingga kurang ideal untuk menilai pencapaian kompetensi spesifik. Dengan perbedaan pendekatan PAP dengan PAN, PAP lebih fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran, sedangkan PAN lebih relevan untuk perbandingan antar individu. Contohnya PAP. Dalam teks matematika, standar kelulusan atau KKM adalah 75. Jika siswa mendapatkan nilai 80, dia dianggap lulus, meskipun nilai rata-rata kelas adalah 85. Fokusnya adalah pencapaian individu terhadap KKM. Contoh PAN. Dalam teks bahasa Indonesia, nilai rata-rata kelas adalah 70. Seorang siswa yang mendapatkan nilai 75 dianggap memiliki performa di atas rata-rata, meskipun nilai tersebut tidak memenuhi standar kelulusan jika menggunakan KKM 80. Melalui kedua pendekatan ini, guru dapat menyesuaikan interferensi berdasarkan kebutuhan evaluasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Manakala ada kesalahan kata, ucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.